Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Firdaus, NIM 1803321000118. Program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini saya akan memberikan pemaparan mengenai program penyuluhan yang ingin saya lakukan di Kabupaten Pamekasan. Sebelum beranjak ke materi, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing Ibu Nana. Terima kasih atas bimbingannya dan kepercayaan terhadap semua mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, terutama di bidang prodi agribisnis. Selanjutnya lanjut ke pembahasan. Jadi kalau kita lihat dari karakteristik wilayah Pamekasan itu sendiri, yaitu terdiri dari berapa luasan wilayah yang berkisar 79.230 hektar, dan secara administrasi sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Madura, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sampang, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumeneb, dan merupakan salah satu kabupaten di kawasan Madura. Secara astronomis, Kabupaten Pamekasan berada pada 113 derajat Celcius sampai bujur tengah dan 6051 bintang selatan, serta mempunyai luas lahan di Kabupaten Pamekasan dengan tingkat kemiringan dan ketinggian yang berbeda di setiap kecamatan, yang tentu saja hal ini memberikan potensi berbeda mengenai tata guna lahan. Kemudian kalau kita melihat dari karakteristik penduduk, data kependudukan merupakan data yang sangat penting karena penduduk merupakan sasaran yang menjadi pembangunan. Data kependudukan merupakan salah satu data dasar bagi setiap perencanaan pembangunan, baik di bidang sosial, politik maupun ekonomi. Dari segi kelembagaan yang menjadi tonggak utama dalam pembangunan pertanian di Pamekasan itu ada kelembagaan sarana input. Contoh diantaranya adalah kelembagaan bibit, kelembagaan pupuk, kelembagaan tenaga kerja. Dan ada juga kelembagaan aktivitas budaya jika melihat dari segi hasil analisis efisiensi, teknis, risiko, dan sumber-sumber inefisiensian. Ini adalah intensitas penyuluhan pertanian. Penyebab ketidakefisienan ini adalah karena penyebabnya dari segi penyuluhan pertanian. Kemudian ada juga kelembagaan pemasaran. Lembaga pemasaran adalah badan-badan yang menyelenggarakan kegiatan pemasaran produk pertanian sampai pihak konsumen. Isu yang ada di lokasi Pamekasan itu sebenarnya ada banyak. Di antaranya adalah minimnya tim tenaga kerja penyuluh, masalah supply chain, keterbatasan modal, terus minimnya pendampingan dan kemitraan, serta yang terakhir adanya komoditas yang sama musuh daerah Pamekasan, sementara petani yang ada di situ lagi masa panen. Terus program penyuluhan yang ingin saya lakukan di Pamekasan mengenai masalah yang ada di Pamekasan, yang pertama adalah mengadakan kerjasama dengan konsultan drive. Jadi itu yang saya ingin lakukan pertama kali, yaitu melakukan kerjasama dengan mitra yang memang memiliki nama di kelembagaan, terutama di negara kita Indonesia tentunya. Terus selain itu kami juga ingin membangun kerjasama dalam rangka merubah perilaku petani dari menggunakan benih lokal ke benih hibrida untuk meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian yang ada di Pamekasan. Kemudian langkah kedua yang ingin saya lakukan
adalah pemberian hadiah pada penyuluh dan kelompoknya yang telah berhasil melaksanakan tugas. Seperti apa yang pernah dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pamekasan pada tahun 2018, yaitu mengadakan lomba sekaligus memberikan apresiasi berupa penghargaan dan hadiah kepada kelompok tani berprestasi. Menteri Tani dan BPLP pendampingan pada kegiatan pengembangan usaha tani padi di lahan kering yang berhasil menjadi terbaik pada tahun 2017 yang lalu. Terus program penyuluhan yang ketiga yang ingin saya lakukan adalah melakukan koordinasi penyusunan program penyuluhan pertanian se-Kabupaten Pamekasan. Hal itu bisa dilakukan dengan mengadakan rapat dengan Kesubag Perencanaan Distan PHP dan segenap pejabat administrasi eselon 3 serta Distan PHP dan penyuluh pertanian serta Menteri Tani se-Kabupaten Pamekasan. Kami ingin menyatukan mereka dalam sebuah agenda yang dimana dalam agenda tersebut membahas tentang bagaimana membangun Pamekasan dengan cara pertanian yang dikenal dengan keefisienan dan keefektifannya dengan adanya penyuluh yang memang memiliki kualitas yang di atas rata-rata. Kemudian yang keempat, program yang ingin saya lakukan adalah penambahan anggota tim penyuluh. Karena di Pamekasan memang tim penyuluhnya masih dikatakan minim, maka untuk membangun Pamekasan sendiri itu harus menambah anggota tim penyuluhnya. Karena kehadiran penyuluh itu sangat penting. Ketersediaan penyuluh di pertanian yang ada di instansi Pamekasan tidak seimbang dengan kelompok tani yang ada. Hal itu dikarenakan total ada sebanyak 1019 kelompok tani yang tersebar di 13 kecamatan. Sementara pemerintah hanya memiliki 92 orang petugas penyuluh lapangan. Oleh karenanya di tahun yang akan mendatang kami ingin mengajukan program ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Pamekasan untuk menaikkan jumlah penyuluh hingga 3 kali lipat. Kemudian program penyuluhan yang selanjutnya adalah memberikan pengetahuan. Karena pengetahuan itu sangat penting bagi petani, karena di antara mereka banyak yang tidak memiliki pengetahuan yang luas. Dan permasalahannya adalah mereka memikirkan pemecahannya atau memilih pemecahan masalah yang paling tepat untuk mencapai tujuan mereka. Terus yaitu memberikan motivasi serta memperdayakan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Pamekasan, terutama pada petani. Sekian dari saya. Itulah pemaparan materinya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.